Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pecinta demokrasi di tanah air Indonesia. Untuk yang kesekian kalinya, masyarakat di tanah air diramaikan dengan pemberitaan ditangkapnya salah satu tokoh muda di tanah air Indonesia, yaitu Haji Mardani Maming, mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu 2 periode oleh KPK terkait kasus suap dan gratifikasi. Sesungguhnya masalah suap dan gratifikasi ini sudah sering kita dengar dan kita saksikan melalui penangkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara, baik anggota DPR, DPRD, bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan lain-lain. Tertangkapnya tokoh muda Haji Mardani Maming yang saat ini menjabat sebagai ketua HIPMI di tanah air Indonesia ini dan sekaligus menjadi bendahara umum Nahdlatul Ulama yang baru terpilih beberapa waktu yang lalu, tentu menimbulkan rasa keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat. Selain Haji Mardani Maming dikenal sebagai tokoh muda yang cukup sukses selama ini di Banua, Kalimantan Selatan. Yang pertama, beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Reputasi beliau di Banua, Kalimantan Selatan cukup moncer, terlebih di saat beliau masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Banyak prestasi yang dirasakan oleh masyarakat selama kepemimpinan Haji Mardani Maming. Tentu kita berharap proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK pada saat ini dapat berjalan secara fair, transparan, terbuka, dan murni di dalam rangka penegakan hukum di tanah air Indonesia, khususnya penegakan keadilan bagi siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Sudah selayaknya untuk diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negeri kita tercinta Indonesia ini. Tentu sebagai masyarakat kita berharap pelajaran demi pelajaran yang terjadi selama ini yang menimpa tokoh-tokoh politik, kepala daerah, dan lain-lain yang tersangkut kasus suap dan gratifikasi ini hendaknya semakin menyadarkan kita untuk agar kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa,
bangsa yang berkeadilan sosial, yang meletakkan persatuan, yang meletakkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hendaknya dapat kita tegakkan, kita jalankan secara konsekuen di dalam kehidupan sehari-hari, apapun fungsi dan kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.